Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen mata kuliah Etika Profesi Hukum, kepada Bapak Ahmad Kamil Rejani, yang mana kami di sini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan dari dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum. Adapun materi yang akan kami angkat pada diskusi pada siang hari ini yaitu tentang eksistensi advokat dan kode etik advokat, yang mana kami sendiri sebelum memasuki materi, perkenalkan saya sendiri Sopianor dan Aldi Alpianor, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makalah kami sebagai berikut. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang eksistensi advokat, yang mana poin pertama adalah akan membahas awal mula eksistensi advokat sendiri, yang mana advokat adalah perlu kita ketahui bahwa advokat sudah ada sejak zaman Romawi kuno, yang mana advokat sendiri pada zaman itu masih bersifat umum. Maksudnya di sini adalah advokat itu masih belum berlembaga, jadi masih antara individu dan individu. Maksudnya beda sama advokat pada masa sekarang, yang mana advokat pada masa sekarang yaitu ada lembaga, salah satunya adalah Ikatan Advokat Indonesia dan Asosiasi Advokat Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perbedaan pada Romawi kuno dan pada masa sekarang. Selanjutnya, advokat pada zaman dahulu juga ada nama lain, yaitu Petrus, yang mana dalam arti Romawi dulu, advokat ini adalah orang yang terhormat, yang mana apabila selalu membantu orang yang sedang kesusahan. Itu yang biasa disebut Petrus pada masa Romawi kuno. Mungkin selanjutnya untuk materi yang kedua tentang eksistensi advokat dalam masyarakat. Keberadaan profesi advokat dalam masyarakat sebagai profesi penegak hukum yang bebas dan independen karena tidak diberi gaji dan upah oleh negara. Jadi maksudnya independen di sini adalah advokat tersebut berdiri sendiri tanpa ada naungan dari instansi lain ataupun pemerintah, yang mana dalam bertindak tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya adalah namun walaupun demikian kenyataannya advokat dalam masyarakat itu menimbulkan pro dan kontra, yang mana banyak masyarakat berpendapat atau menganggap bahwa jasa ini dapat memutarbalikkan fakta dan tidak mempunyai hati nurani. Jadi oleh sebab itu maka kita sebagai mahasiswa harus mengubah persepsi dari masyarakat tersebut bahwa advokat itu memiliki tugas yang mulia, yaitu untuk menegakkan hukum yang adil seadil-adilnya di negara kita. Selanjutnya untuk materi ketiga, dasar hukum eksistensi advokat, yang mana sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada tanggal 5 April pada tahun 2003 silam, peraturan yang menjadi dasar eksistensi advokat di Indonesia masih bertebaran secara parsial dalam berbagai peraturan. Lain halnya setelah berlakunya Undang-Undang Advokat tersebut, yaitu terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi di sini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka maksudnya adalah masih undang-undang ini masih ikut dengan undang-undang lain dalam hal penegakan hukum. Mungkin di sini ada sedikit pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Aldi Alpianor. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung penyampaian materi dari Saudara Sopianor. Selanjutnya, kode etik profesi advokat. Aparat penegak hukum termasuk advokat di dalam menjalankan profesinya sudah barang tertentu terikat dan harus bertindak pada etika profesi atau kode etik masing-masing. Adapun kode etik advokat sebagai berikut. Kode etik advokat. Bab 2, perbedaan advokat. Pasal 2 dan pasal 3. Bab 3, hubungan dengan klien. Pasal 4.
Bab 4, hubungan dengan teman sejawat, pasal 5. Bab 5, tentang sejawat asing, pasal 6. Bab 6, cara bertindak menangani perkara, pasal 7. Bab 7, ketentuan lain tentang kode etik ada pada pasal 8. Selanjutnya yaitu penindakan dan sanksi pelanggaran kode etik. Sanksi yang pertama yaitu teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian selamanya. Selanjutnya tindakan yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan klien. Yang kedua, melanggar sumpah atau kode etik profesi advokat, dan lain-lain. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami yang mana tentang eksistensi advokat dan kode etik advokat. Jadi di sini sebelum saya tutup pemaparan materi kami, saya sedikit mengambil kata-kata dari seorang ahli dalam bidang hukum sendiri, yang mana kata-katanya adalah keadilan berarti menegakkan hukum terhadap ketidakadilan. Itu dikemukakan oleh Anatole France pada tahun 1844 sampai 1924. Selanjutnya adalah hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Mungkin itu dikemukakan oleh Blaise Pascal. Selanjutnya mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan materi kami terdapat banyak kesalahan, mungkin salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator.